Izin record. Baik, hari ini kita akan belajar terkait pewarnaan histokimia. Setelah kita mempelajari yang kemarin terkait mikroteknik, mulai dari eh, bagaimana membuat jaringan, kemudian caranya, step-stepnya, kemarin sudah kita bahas bersama. Kemudian lanjutannya adalah pewarnaan histokimia. Mungkin untuk pertemuan berikut, pertemuan yang lalu juga sudah saya singgung untuk pewarnaan kemarin adalah pewarnaan yang paling umum digunakan yaitu pewarnaan untuk itu hematoksilin eosin untuk pewarnaan HE. Nah, untuk hari ini kita selain belajar terkait HE, kita juga belajar terkait pewarnaan yang lain. Pewarnaan histokimia. Jadi tujuan dari tahapan pewarnaan dalam tahapan mikroteknik yang pertama itu adalah untuk supaya unsur-unsur di dalam jaringan itu tampak jelas dan dapat dibedakan bagian-bagiannya di bawah mikroskop. Karena tanpa pewarnaan itu sangat susah untuk diamati, apalagi kalau jaringan yang naturalnya itu kan memang warnanya pucat ya Bapak Ibu. Jadi memang transparan apalagi kalau sudah dibuat sebagai slide itu. Jadi kalau tidak diwarnai akan sangat susah untuk membedakan bagian-bagian jaringannya, mana inti selnya, mana bagian sel satu dengan sel yang lain itu akan susah untuk dibedakan. Kemudian yang kedua, untuk mempertajam atau memperjelas bagian elemen dari jaringan atau tisu, terutama sel-selnya, sehingga dapat dibedakan dan ditelaah dengan mikroskop. Untuk pewarna yang paling sering digunakan adalah hematoksilin eosin atau HE. Jenis-jenis pewarnaan histokimia. Dalam pewarnaan histokimia dikenal beberapa jenis teknik pewarnaan. Yang pertama ada hematoksilin eosin atau HE. Yang pasti Bapak Ibu sudah sangat sering dengar. Ini tujuannya untuk memberikan gambaran umum pada suatu jaringan. Kemudian yang kedua ada AB atau Gaussian blue yang biasanya digunakan pada sampel yang memiliki pH asam yaitu sekitar 2,5 dan mampu mendeteksi mukopolisakarida asam dan biasanya memberikan warna biru. Kemudian ada metode PAS atau periodic acid shift yang digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan mukopolisakarida netral pada suatu jaringan dan akan memberikan warna magenta. Magenta itu pink-pink tua ya, pink tua. Kemudian yang keempat ada pewarnaan lektin. Ini biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan residu gula dan zat yang kompleks lain dalam suatu jaringan. Untuk tahapan pewarnaan HE ini secara umum ya Bapak Ibu untuk tahapannya. Jadi yang pertama sampel dicuci dengan NaCl fisiologis, kemudian dimasukkan ke dalam larutan puin selama 24 jam. Kemudian dehidrasi yang pertama sediaan dimasukkan ke dalam larutan alkohol bertingkat dan masing-masing selama 24 jam. Alkohol 100%-nya 3 kali, masing-masing 6 sampai 8 jam. Kemudian proses clearing, ini direndam dalam dan dalam silol selama 1 jam, kemudian dimasukkan silol kedua selama 1 jam, lalu dimasukkan ke silol ketiga selama 30 menit pada suhu ruang dan 30 menit pada inkubator. Infiltrasi parafin 3 kali masing-masing 1 jam pada suhu 50 sampai 56 derajat Celcius. Kemudian proses yang keempat ada proses embedding. Ini sediaan dimasukkan ke dalam alat pencetak parafin yang berisi parafin cair sampai setengah volume dengan posisi sampel jaringan diatur, kemudian parafin ditambah sampai penuh. Lalu yang kelima, pemotongan dan affixing. Ini menggunakan mikrotom dengan ketebalan kurang lebih 5 mikrometer. Untuk hasil potongannya nanti diletakkan di atas gelas objek, kemudian dipanaskan pada meja pemanas sampai sediaan kering. Selanjutnya, proses deparafinisasi dan rehidrasi. Sediaan ini kemudian dimasukkan ke dalam silol 3 kali dengan masing-masing 2 menit. Kemudian didehidrasi dengan merendam dalam alkohol bertingkat selama 2 menit. Kemudian dibilas dengan aquade selama 10-15 menit. Selanjutnya tahapan pewarnaan dengan hematoksilin ini 15 detik, kemudian dibilas dengan air, kemudian
pewarnaan menggunakan eosin itu direndam selama 15 menit lalu dibilas dengan air. Lalu proses yang kedelapan ada proses dehidrasi. Dehidrasi yang kedua. Ini sediaan dimasukkan ke dalam alkohol bertingkat selama beberapa menit dan dimasukkan dalam alkohol 100% 3 kali selama beberapa menit. Kemudian yang kesembilan ada clearing. Ini sediaan dimasukkan ke dalam silol selama beberapa menit sebanyak 3 kali. Lalu yang ke-10 ada penutupan. Untuk penutupan ini dilakukan dengan entelan dan gelas penutup dikeringkan dan diberi label. Nah, itu untuk pewarnaan HE. Untuk hasil dari pewarnaan HE itu biasanya seperti ini gambarannya. Jadi warnanya pink, pink keunguan. Selanjutnya untuk yang pewarnaan AB atau Alcyan Blue, ini tahapan yang pertama ada deparafinisasi dan rehidrasi sediaan dalam larutan silol dan alkohol bertingkat, masing-masing selama 3 sampai 5 menit. Kemudian dilanjutkan pencucian dalam air mengalir selama 10 menit. Penurunan pH dengan 3% asam asetat selama 5 menit dalam suhu ruang. Kemudian perendaman dalam AB atau Alcyan Blue dengan pH 2,5 selama 30 menit. Selanjutnya pencucian dengan 3% asam asetat selama 5 menit sebanyak 3 kali dalam suhu ruang. Pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 2 kali. Lalu proses counter stain, ini pengecekan dengan mikroskop. Lalu pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 3 kali. Pencucian dengan air mengalir 10-60 menit. Pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 2 kali. Lalu yang ke-10, dehidrasi dan penjernihan dalam larutan silol dan penutupan sediaan dengan gelas penutup. Jadi untuk yang metode AB ini ada proses counter stain dulu nih Bapak Ibu. Jadi nggak langsung langsung selesai baru dicek nggak. Jadi di sini ada setelah proses pencucian dengan Aquades yang pertama itu dicek dulu pakai mikroskop. Jadi dicek nukleusnya dulu apakah terwarnai atau enggak. Jadi nanti hasil pewarnaan Alcyan Blue seperti ini. Ini adalah foto mikrograf sebaran dan konsentrasi atau kandungan kualitatif karbohidrat pada kelenjar mandibularis. Untuk yang A ini gambaran pada preparat ayam, kalau yang C ini pada gambaran burung puyuh. Untuk pewarnaan AB. Jadi untuk mengecek jumlah karbohidrat. Ini. Kemudian yang ketiga ada pewarnaan PAS atau periodic acid shift. Ini untuk tahapannya, yang pertama deparafinisasi dan rehidrasi sediaan dalam larutan silol dan alkohol bertingkat, masing-masing selama 3-5 menit. Kemudian dilanjutkan pencucian dalam air mengalir selama 10 menit. Selanjutnya dioksidasi dalam asam periodat 1% selama 5-10 menit. Pencucian dengan Aquades 3 kali, masing-masing 5 menit. Pewarnaan digunakan larutan reagen SIF selama 15-30 menit. Selanjutnya dilakukan pencucian dengan air sulfit yang selalu fresh atau dibuat baru itu 3 kali 3 menit. Pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 3 kali. Lalu dilakukan proses counter stain dengan hematoksilin dengan dicek dengan mikroskop. Lalu yang ke-8, pencucian dengan air mengalir 10-60 menit, pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 2 kali, dehidrasi dan penjernihan dalam larutan silol, dan penutupan sediaan dengan gelas penutup. Ini untuk hasil dari pewarnaan PAS. Ini adalah gambaran foto mikrograf sebaran dan konsentrasi atau kandungan kualitatif karbohidrat pada kelenjar mandibularis. Ini yang dilakukan pada ayam dan burung puyuh. Untuk gambarannya seperti ini. Jadi yang terwarnai ini adalah karbohidrat yang ada di dalam kelenjar. Kalau yang apa namanya hematoksilin eosin itu kan yang terwarnai jaringannya. Jadi untuk jaringan epitelnya, jaringan-jaringan yang jaringan ikat, jaringan di dalamnya itu bisa kelihatan. Kalau yang ini yang terwarnai hanya karbohidrat.
Kemudian ini yang terakhir adalah tahapan pewarnaan lektin. Jadi prosesnya yang pertama adalah deparafinisasi dan rehidrasi. Sama dengan pewarnaan-pewarnaan yang sebelumnya, pasti yang pertama yang dilakukan adalah deparafinisasi dan juga rehidrasi sediaan. Itu dilakukan di dalam silol dan alkohol bertingkat masing-masing selama 3 sampai 5 menit. Kemudian dilanjutkan pencucian dalam air mengalir selama 10 menit. Sediaan dimasukkan dalam hidrogen peroksida atau H2O2 1% dalam PBS selama 15 menit. Pencucian dengan air mengalir selama 10 menit, lalu dilanjutkan dengan larutan PBS 0,01 mol selama 5 menit sebanyak 3 kali. Lalu pencucian dengan PBS sebanyak 3 kali, masing-masing 5 menit. Inkubasi dengan lektin selama 2 jam di dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius. Pencucian dengan PBS sebanyak 3 kali, masing-masing selama 5 menit. Visualisasi dengan 0,05% DAB atau deaminobenzidin dan 0,1% hidrogen peroksida atau H2O2 pada buffer tris 0,05 mol dengan pH 7,6 selama 0 sampai 20 menit di tempat gelap. Pencucian dengan larutan PBS selama 5 menit sebanyak 3 kali. Pewarnaan kontras dengan hematoksilin beberapa detik. Lalu pencucian dengan air mengalir selama 30 menit. Yang terakhir adalah dehidrasi dengan alkohol bertingkat, penjernihan dengan menggunakan silol, dan penutupan dengan gelas penutup. Lalu preparat akan siap diamati. Untuk hasil pewarnaan lektin seperti ini. Jadi kalau untuk gambar yang saya ambil ini dia menunjukkan distribusi dan konsentrasi dari kandungan glikokonjugat dengan residu gula DNA asetil glukosamin atau WGA pada ketiga daerah kelenjar lambung. Kalau yang A ini, oh ini bagian lambung kardia, kardia fetus umur 120 hari. Kemudian yang B ini adalah pada usia 105 hari. Kalau, maaf. Ya, kalau yang C ini betul. Kalau yang C ini fundus fetus pada usia 120 hari. Kalau yang D ini pada fundus fetus pada anak umur 105 hari. Kalau yang D ini pilorus 120 hari. Kalau yang E ini pada anak-anak umur 105 hari. Seperti ini. Ini hasil pewarnaan lektin. Jadi kalau untuk pewarnaan lektin, ini dia bisa mengecek residu-residu gula yang terdapat pada jaringan. Kalau ini contohnya pada jaringan lambung. Terima kasih. Untuk materi hari ini kita hanya mempelajari jenis-jenisnya pewarnaan histokimia, bagaimana prosesnya dan kegunaannya dari masing-masing. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Penjelasan hari ini cukup singkat karena memang hanya ada 4 ini. Dan yang paling sering kita gunakan pada lab ataupun pada penelitian itu memang yang HE ini. Kalau yang untuk pewarnaan yang lain ini memang sangat jarang ya, kecuali kalau memang melakukan penelitian-penelitian tertentu dan harus pengecekan, misalnya pengecekan karbohidrat atau pengecekan gula pada bagian-bagian organ tertentu itu mungkin baru menggunakan ini. Jadi memang yang familiar itu yang HE. Sama ada pewarnaan histokimia yang menggunakan itu sebenarnya apa namanya? Imunohistokimia. Jadi pewarnaan imunohistokimia. Nanti mungkin kita bisa membahas di pertemuan berikutnya untuk imunohistokimia. Baik, dari sini adakah yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Hmm.
Ini Bapak Ibu sudah mulai ini ya, sudah mulai persiapan proposal penelitian nih Bapak Ibu. Iya, Ibu. Ya. Baik, terkait materinya adakah yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan on cam. Saya screenshot terlebih dahulu untuk kehadirannya.